Positivisme ini aliran filsafat yang berkembang pada abad ke-19 di tengah masa kejayaan ilmu-ilmu alam seperti fisika. Pada masa itu, ilmu pengetahuan karena dipengaruhi oleh ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu yang mendudukkan atau memperlakukan ilmu secara keras, terutama ilmu-ilmu eksakta, mengajarkan bahwa pengetahuan tidak boleh melampaui fakta. Jadi, kalau ada pendapat yang melampaui fakta, itu bukan ilmu, dianggap tidak ilmiah. Misalnya kalau tadi Romo banyak bicara tentang Tuhan dalam aliran natural law, karena Tuhan tidak bisa dibuktikan secara indrawi, bukan fakta, lalu bukan masuk dalam ranah kajian ilmiah, dianggap meaningless. Jadi gak ada gunanya kita ngomong yang tidak bisa dibuktikan oleh indrawi. Itu menurut kaum positivis ya. Yang kedua, karena pengetahuan tidak boleh melampaui fakta, ia juga ingin menekan atau membersihkan kepentingan-kepentingan manusiawi, kepentingan-kepentingan subjek. Misalnya kalau dalam penelitian, manusia adalah subjek, yang diteliti adalah objek. Kepentingan subjek, misalnya kepentingan peneliti tidak boleh mencampuri, tidak boleh mengkontaminasi kebenaran objek. Kalau air ini saya dinginkan di bawah 0 derajat, dia akan membeku. Proses membekunya air bukan karena kepentingan saya sehingga air ini membeku. Karena kalau kita coba pada situasi yang sama, tempat yang berbeda, misalnya air ini dibawa ke kutub utara, di bawah 0 derajat, dia juga akan membeku. Atau proses fotosintesa, zat hijau daun dengan bantuan air dan sinar matahari melakukan fotosintesa sehingga menghasilkan oksigen. Proses fotosintesa bukan karena kepentingan manusia yang memerlukan oksigen. Jadi ia ingin ilmu pengetahuan itu betul-betul murni. Positivisme itu memandang alam sepenuhnya tunduk berdasarkan hukum kausalitas yang deterministik. Jadi kalau benda ini saya lepaskan, dia akan jatuh ke bawah. Sehingga tidak akan saya lepaskan karena saya tahu akan berlaku hukum kausalitas. Ini bapak positivisme, Auguste Comte. Ia lahir pada masa bergejolak di Prancis, pada masa kacau, pada masa revolusi Prancis. Jadi Auguste Comte ini juga dikenal sebagai bapak sosiologi. Tetapi istilah yang digunakan oleh Auguste Comte bukan sosiologi. Waktu itu fisika sosial. Bagaimana kita kemudian bisa memahami bagaimana kejayaan ilmu alam juga mempengaruhi di bidang-bidang ilmu yang lain. Nah, Auguste Comte membedakan 3 tahap perkembangan kesadaran pemikiran masyarakat. Yang pertama, tahap teologis. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca buku Auguste Comte yang membagi 3 tahap. Jadi tahap yang paling bawah, kalau tulisan ini dibalik, adalah tahap teologis atau tahap bayi hingga tahap kanak-kanak. Mengapa tahap teologis disebut tahap bayi kira-kira? Anik bisa membantu? Karena sebagaimana bayi, ia masih menggantungkan pada kekuatan di luar dirinya. Kalau ada masalah, ia akan mencari sebab-sebab
di luar dirinya dan bergantung pada kekuatan-kekuatan dirinya. Ini dibagi tiga tahap. Tahap yang bayi yang pertama ini disebut fetis atau tahap pemujaan. Tahap fetis ini waktu itu memang manusia tidak berdaya dengan alam, tidak seperti sekarang alam dirundukkan, sehingga seperti kayu-kayu besar dianggap mempunyai kekuatan supranatural, lalu kemudian disembah-sembah. Lalu kalau ada orang meninggal, itu yang disebut dinamisme waktu kita. Lalu kalau ada orang meninggal, ini kenapa ya kok meninggal? Oh, ini berarti ruh meninggalkan jasad. Jadi manusia tidak berdaya kalau tidak ada ruh. Lalu kemudian ruh disembah, dipuja-puja karena dia nggak punya kekuatan. Tanpa ruh kita tidak punya apa-apa. Kemudian kita animisme. Dan dalam perkembangannya, ruh-ruh yang dipuja ini kemudian menjadi dewa-dewi. Ini disebut pada tahap kedua setelah fetis, pada teologis disebut politeisme. Jadi percaya, dan itu sudah mulai berkembang. Masyarakat mulai berkembang. Ada, kalau di Yunani ada dewa Zeus, kalau di Mahabharata dan sebagainya banyak dewa-dewa dan sebagainya. Itu saya kira itu kata menurut Comte itu karena masyarakat berkembang, sudah mulai ada sistem ketatanegaraan, ada menteri, sudah ada misalnya kalau dewa ini itu tugasnya apa? Karena masyarakat sudah mulai mengenal tata negaraan dalam, sudah ada kerajaan-kerajaan